Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh rahmatullah. Alhamdulillah ini jemaah salat subuh selalu penuh ya di pinggir. InsyaAllah kita masih sedang membicarakan masalah yang teramat penting dalam menentukan diterima dan tidaknya amal ibadah seseorang, yaitu ikhlas. Kita sudah bahas apa itu hakikat ikhlas, bagaimana perbedaan di kalangan para ulama, terutama ulama fikih dan ulama sufi. Kali ini kita akan mulai membicarakan tentang hal-hal apakah saja yang dapat merusak keikhlasan seseorang. Yang pertama yang kita akan bicarakan adalah masalah hawa nafsu. Hawa nafsu ini kalau tidak bisa dikendalikan, dia bukan hanya merusak keikhlasan, bahkan bisa membuat manusia tersesat. Maka seringkali timbul pertanyaan, kenapa Allah menciptakan hawa nafsu? Jika memang dengan itulah manusia banyak yang tersesat. Alhamdulillah Imam Al-Ghazali sudah membantu kita untuk menjawab pertanyaan ini, di mana dalam kitabnya yang fenomenal Ihya Ulumuddin, beliau diantaranya menyatakan inna nafsa khuliqat li faidatin, bahwa nafsu itu diciptakan oleh Allah adalah untuk kepentingan kehidupan manusia. Memang secara prinsip nggak ada Allah menciptakan sesuatu dengan sia-sia, pasti ada manfaatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lau in kata as-sahwatu ta'am, kata beliau, jika manusia tidak punya hawa nafsu makan, maka manusia nggak mungkin bisa bertahan hidup. Sehingga biasanya kalau ada seorang sudah kehilangan hawa nafsu makan, sudah sibuk itu, pergi ke dokter mengeluh bahwa dia nggak ada nafsu makan. Paling tinggi mungkin kemampuan kita untuk bertahan tanpa makan itu berapa lama itu? Ya, sebulan lah ya. Konon katanya ada orang yang bertapa sampai sebulan, sampai 40 hari itu. Saya kira masih mungkin lah bisa bertahan, terutama bagi yang gemuk, Pak. Bagi yang gemuk, jadi mungkin lemaknya diambil dulu gitu. Untuk yang kurus janganlah, mungkin nggak akan sampai sebulan. Tapi kalau tidak mampu, tidak ada kecenderungan hawa nafsu untuk minum, saya kira nggak akan lama itu usia manusia. Jadi hawa nafsu makan dan minum itu diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan kita. Lalu beliau menyatakan, lau in kata as-sahwatul jima', seandainya manusia tidak punya kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, kebutuhan seksualnya, niscaya turunan manusia akan punah. Alhamdulillah orang tua kita dulu punya kecenderungan itu. Kalau enggak, syariatnya kita enggak akan lahir. Hakikatnya Allah yang menciptakan kita. Dan alhamdulillah kita juga punya kecenderungan itu, sehingga kita bisa melahirkan keturunan. Lau in kata al-ghadab bil kulliyah, seandainya manusia tidak punya hawa nafsu marah sama sekali, apa sih manusia pun akan binasa. Untung kita itu punya hawa nafsu marah. Kalau enggak, akan bisa kita bertahan hidup. Dipukulin orang, kita senyum. Lalu disangka yang mukulin, kita mentertawakan, itu tenggel deh, senyum deh. Akhirnya mati dipukulin orang.
Nah sekarang kalau kita balik pemikiran Imam Al-Ghazali, coba kita salurkan hawa nafsu makan dan minum tanpa batas. Makan saja, jangan berhenti. Insya Allah gak akan lama juga, innalillahi wa inna ilaihi. Atau kita salurkan hawa nafsu, kebutuhan biologis, kebutuhan seksual tanpa batas. Biarkan manusia itu seperti binatang aja gitu. Nggak perlu ada aturan gitu. Saya kira keturunan manusia akan punah. Gitu. Lalu kalau manusia tidak punya atau menyalurkan hawa nafsu marah tanpa batas, juga manusia nggak akan bertahan lama hidup. Gitu. Kalau nggak percaya silahkan dicoba. Pulang ke rumah marah gitu ya, sampai seisi rumah sudah keluar karena nggak ada lagi yang bisa dimarahi kucing gitu. Kucing juga siulan tinggal gitu. Ya sudah, apa saja, tembok misalnya, pintu, insya Allah nggak akan lama juga itu usia manusia ini. Jadi hadirnya ajaran Islam itu untuk kita bagaimana bisa mengendalikan hawa nafsu itu, bukan mematikan. Hawa nafsu itu nggak bisa dimatikan, dan sampai kapanpun, ya sampai akhir hayat kita, dia tetap ada dalam diri kita. Nah kalau tidak bisa dikendalikan, jangankan ya hanya menolak aturan dan hukum Allah. Bahkan para nabi yang membawa risalah Allah pun mereka bunuh. Coba nanti lihat di Quran surah Al-Maidah ayat 70, Al-Baqarah ayat 87. Awa kullama ja'ahum ra'akum rasulun ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum istakbartum fafariqan kazzabu wa fariqan taqtulun. Apakah setiap kali datang rasul yang tidak sesuai, membawa risalah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lalu kalian sombong, kalian tolak, kalian dustakan, bahkan sebagiannya kalian bunuh, sampai nabi pun dibunuh. Dalam catatan sejarah itu ada 39 nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Dibunuh. Bukan hanya saja ajarannya ditolak, nabinya dibunuh. Termasuk Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Memang Bani Israel ini wataknya luar biasa gitu ya. Karena itu panjanglah cerita Al-Quran tentang bangsa ini. Jadi kalau kita melihat sekarang bagaimana biadabnya Israel gitu ya, membantai saudara-saudara kita di Gaza, ada berapa? 64.000, dan bukan tentara yang mereka bantai itu, rakyat sipil gitu, dan kebanyakan adalah orang tua dan anak-anak. Bayi ditembak gitu. Nah, nggak ada lagi saudara kemanusiaan. Sebenarnya kalau kita baca Al-Quran, ya nggak harus kaget kita memang. Ya jangankan manusia biasa, nabi saja mereka bunuh. Ya. Satu-satunya alasan Bani Israel, baik kaum Yahudi maupun kaum Nasrani, menolak ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, hawa nafsu. Mereka luar biasa sudah meyakini kerasulan terakhir itu. Kenapa? Karena memang baik Taurat dan Injil sudah memberitakan bahwa akan lahir nanti, akan muncul nanti Nabi terakhir. Ciri-cirinya adalah seperti ini. Jadi mereka sudah mengenal ciri-ciri Nabi Muhammad itu sebelum Nabi Muhammad muncul.
Dan mereka sudah menunggu-nunggu kehadiran Nabi terakhir itu. Sehingga ketika bangsa Yahudi ini belum berhasil menguasai ekonomi di Madinah, orang-orang musyrikin masih menguasai itu. Mereka kemudian mengancam orang-orang musyrikin di Madinah, hati-hati kalian. Kalau nanti datang sudah Nabi terakhir, kami akan mengimaninya, lalu kami akan minta dia untuk memimpin kami untuk memerangi kalian. Wah, takut sudah orang-orang musyrikin itu. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad itu sudah muncul? Mereka lah orang yang paling pertama mengkufurinya. Mereka begitu luar biasa menunggu, bahkan sudah mengancam yang lain. Gitu. Tapi begitu Nabi Muhammad muncul, mereka justru orang yang awwalu kafirin bih, yang pertama kali mengkufurinya. Kenapa? Hanya karena satu hal. Ternyata Nabi terakhir ini bukan dari keturunan Israel, Bani Israel. Hanya itu saja. Jadi asabiyah itu. Asabiyah, fanatisme golongan, fanatisme suku itu. Israel itu kan mereka menamakan dirinya sebagai bangsa Israel. Dari bahasa Ibrani terdiri dari dua kata, Israel. Isra dalam bahasa Ibrani artinya bangsa pilihan. Il, Tuhan. Jadi Israel artinya bangsa pilihan Tuhan. Makanya ketika Yesus dalam versi orang-orang Kristen gitu ya, ketika akan dibawa ke tiang salib, maka dia berteriak-teriak itu ya, Eli, Eli, lama sabaktani. Maksudnya, Tuhan, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Seruannya itu Eli, Eli. Jadi ibu Eli, ibu Tuhan itu. Inilah bu itu bahasa Ibrani itu. Jadi mereka mengklaim sebagai bangsa pilihan Tuhan. Nah, sementara Nabi Muhammad itu bukan dari. Jadi Nabi Ibrahim itu kan punya dua anak, Pak. Ishak dan Ismail. Kalau Ishak itu dari istrinya Siti Sarah, seorang bangsawan lah gitu ya. Sedangkan Ismail putra dari Siti Hajar, yang menurut sebagian riwayat dulu budaknya Siti Sarah, dari keturunan bangsa Arab, budak hitam gitu. Kebanyakan memang Nabi yang diutus oleh Allah itu dari jalur Ishak, hampir semua bahkan. Lalu Nabi Muhammad lah yang dari jalur Ismail. Nah itu yang mereka nggak bisa terima. Jadi asabiyah, ya, fanatisme golongan gitu. Ya di kita sendiri masih ada yang begitu ya. Ya ada, kata ini dari keturunan darah biru. Ya. Sehingga kalau orang lewat di depan yang darah biru itu harus merangkak gitu. Kan masih ada itu di kita. Walaupun sudah mulai berkurang dibanding dulu itu ya. Ya orang kalau lewat tuh harus merangkak gitu. Padahal waktu dia donor darah di PMI itu ditinggali berem darahnya biru gitu ya. Merah. Sehingga supaya orang tahu kalau dia itu dari keturunan darah biru, maka di depan namanya ada tulisan R gitu ya. Nah itu ya, keturunan darah biru. Nah, ini memang sejak dulu memang sudah ada kecenderungan seperti itu. Nah Islam itu sebenarnya hadir untuk menghapus itu. Salah satu di antaranya itu. Kita lihat di Al-Hujurat ayat 13, Allah menyatakan, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Wahai manusia, nah, seruannya pada semua manusia. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis pria dan wanita.
Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Lalu kami ciptakan kalian dari bermacam-macam suku dan kabilah-kabilah, bangsa, golongan, ya. Berbeda warna kulit, berbeda bangsa, berbeda golongan, berbeda status sosial. Siapa yang mulia di antara kalian? Yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya ketakwaan itu tidak dilihat dari warna kulitnya, tidak dilihat dari golongan sukunya. Saya nggak habis pikir gitu ya. Kenapa sampai sekarang masih orang ribut tentang keturunan Nabi? Sampai umat ini terpecah gitu ya, sampai yang kita saksikan lah, sampai berkelahi dan semuanya. Apa yang dimasalahkan? Sekelompok orang mengklaim dirinya keturunan Nabi, yang sekelompok lagi tidak menerima, gitu, tidak mengakui gitu, sampai akhirnya dilakukan tes DNA. Untuk apa semua ini? Saya pernah diwawancarai, saya katakan ini nggak ada kerjaan kita itu, mencari-cari keributan. Pertanyaannya, apa memang ada keturunan Nabi itu? Di lingkungan orang-orang Arab, keturunan itu dari jalur laki-laki. Makanya coba lihat sekarang, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Bakar bin As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik. Semuanya jalur laki-laki, nggak ada jalur perempuan. Jadi keturunan itu dari jalur laki di Arab kita. Makanya ketika anak laki-laki terakhir dari Nabi Muhammad SAW, beliau sempat punya 3 anak laki-laki, Pak. Yang 2 meninggal ketika masih kecil, betul. Tinggallah 1, Ibrahim. Nah, ini yang menjadi harapan Rasulullah karena sudah mulai besar ya. Tiba-tiba juga meninggal Ibrahim. Kalau saya baca dalam hadis, memang Rasulullah sempat menangis, Pak. Menangis. Beliau menangis, orang musyrikin pesta. Dalam pesta mereka itu sambil teriak-teriak, Muhammad sekarang sudah abtar. Karena tidak punya lagi anak laki-laki. Maka Muhammad sekarang sudah abtar, kata mereka. Apa artinya abtar? Terputus keturunannya. Nah, pestalah mereka itu. Maka turunlah firman Allah yang menghibur di antaranya Nabi Muhammad SAW. Inna sani'aka huwal abtar. Itu jawaban dari Allah itu. Dan terhiburlah diri Rasulullah SAW. Di mana Allah kemudian mengatakan, kira-kira lah, tenangkan dirimu wahai Muhammad, musuh-musuhmu itu sebenarnya yang abtar, bukan kamu. Secara syariat memang Nabi, keturunan Nabi sudah terputus dengan meninggalnya Ibrahim. Tapi secara hakikat keturunan Nabi itu umatnya, Pak. Beda dengan kita. Jadi keturunan Nabi itu ya umatnya. Apa artinya mereka punya anak itu? Seperti Abu Lahab. Apa artinya itu? Tapi Nabi Muhammad walaupun tidak punya keturunan, umatnya ini menjadi anak keturunannya itu. Nah, sehingga kalau kita lihat, mungkin tidak ada 1 menit dalam kehidupan ini kecuali orang menyebut nama Rasulullah SAW dan mendoakan beliau. Mana ada itu orang tua seperti itu, Pak. Kita ada mendoakan orang tua kita setiap menit, Pak.
Orang tua kita setiap menit kita doakan kan enggak itu. Rasulullah setiap menit, Pak. Dalam azan, dalam qomat, dalam sholat, di luar sholat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala, bayangkan, Pak. Nggak ada, mungkin 1 menit. Sekarang orang azan di sini, sana lagi azan lagi di sana, terus gitu kan, nyambung saja. 1 menit kemudian di Cianjur, terus kemudian Sukabumi, terus Jakarta 3 menit kemudian, terus saja seluruh Indonesia, seluruh dunia. Ya, nah itu inna sani'aka huwal abtar. Kalaupun ada keturunan Nabi itu dari jalur putrinya Fatimah yang kemudian menikah dengan Sayyidina Ali, tapi dari jalur putrinya, itulah yang mungkin mau diklaim sebagai keturunan Nabi. Masalahnya itu 1500 tahun yang lalu, bagaimana membuktikannya itu? Sedangkan dulu orang jarang menulis sejarah itu ya. Kita saja mungkin sejarah di Penogoro sudah banyak yang bisa mencari sejarah Nabi Muhammad SAW. Lalu kalaupun memang ada bisa dibuktikan bahwa itu keturunan Nabi, kalau saya melihatnya itu ada hikmahnya. Kenapa Allah putuskan keturunan Nabi itu? Sebab berbahaya juga, Pak, kalau ada keturunan Nabi itu. Untung namun soleh. Mungkinkah ada keturunan Nabi itu soleh? Mungkin, Pak. Jangankan itu soleh, kafir juga ada. Anak Nabi Nuh itu salah satunya Kanaan, kafir kan, Pak. Nah, kalau memang kemudian ada keturunan Nabi terus tersoleh, kan itu bisa jadi contoh malah untuk orang nutu saroleh. Ya wajarlah, cuma kita tidak soleh, tinggalin keturunan Nabi kau segitu. Kan rusak kita, Pak. Jadi memang mungkin Allah ada hikmahnya memutuskan keturunan Nabi itu. Nah, andai kata memang ada, terus kenapa gitu? Emangnya kalau keturunan Nabi itu pasti masuk surga, gitu? Pasti mulia, gitu? Bapak Ibu kenal Bilal tidak? Ya tahu cerita tentang Bilal. Nah itu maksudnya mah tahu lah gitu. Dah Bilal mah tidak pernah ada di Bandung itu. Siapa Bilal itu? Seorang budak hitam yang dulu sebelum masuk Islam itu, Bilal itu, ya nilainya kurang lebih senilai 1 atau 2 ekor domba lah, dijual di pasar-pasar itu. Nah, ketika Bilal kemudian masuk Islam, marah besar itu majikannya itu. Maka diancam mau dibunuh. Kenapa? Karena yang namanya budak itu milik majikannya. Berarti bapak punya seekor domba misalnya, ya terserah mau dijual atau rek dipencit gitu. Nah budak itu seperti itu. Jadi nggak ada pidana karena menyiksa budak atau nggak ada itu, karena itu milik, Pak. Barang milik gitu ya. Itu perbudakan zaman dulu itu. Maka disiksalah Bilal itu. Diikat badannya itu di atas batu besar di padang pasir, tentu dengan dada telanjang. Ya bisa terbayang lah bagaimana punggungnya itu terbakar itu dengan panas batu dan panas padang pasir itu. Sementara dadanya itu dipecut sampai luka-luka berdarah. Tetap saja dia menyatakan Allahu Ahad, Allahu Ahad. Sampai yang nyiksanya pun udah capek, maksud itu. Nah, saat mereka sedang istirahat nyiksa itu, lewat Rasulullah SAW. Lalu ditanya oleh Rasulullah, apa yang mereka inginkan Bilal? Enggak ada, kata Bilal, kecuali saya harus kembali ke ajaran nenek moyang yang sesat itu, kembali menyembah berhala.
Maka kata Rasulullah SAW, Bilal, ucapkan dengan lidahmu bahwa kamu sudah kembali ke ajaran nenek moyang yang sesat itu. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hatimu, daripada kamu mati disiksa mereka. Ini yang akhirnya dipegang oleh para ulama, bahwa boleh seorang menyatakan kalimat kekufuran kalau taruhannya adalah nyawa. Gitu. Jadi darurat itu nyawa gitu. Memang kalau kita lihat dalam fikih Islam, kalau sudah taruhannya nyawa, semua yang terlarang boleh dilanggar. Boleh kita makan misalnya bangkai daging babi misalnya. Kalau memang sudah terancam mati karena lapar misalnya, sebatas untuk menyelamatkan nyawa. Bilal kemudian mengatakan, terima kasih Rasulullah, tolong izinkan saya untuk tetap bertahan dengan la ilaha illallah, dengan Allahu Ahad, walaupun saya harus menebusnya dengan nyawa saya. Kata Rasul, itu lebih mulia di hadapan Allah. Akhirnya pecut lagi, sampai dia sudah nggak ada lagi tenaga, yang ada cuman keluar dari lidahnya Ahad, Ahad. Sementara Abu Bakar As-Siddiq sudah mulai mencoba mendekati sang majikannya Bilal, merayunya untuk mau menjual Bilal dengan harga yang tinggi. Lah pikir si majikan, ya daripada ngurus budak satu ini susah sekali, ini kebetulan ada yang mau membeli dengan harga yang mahal, ya sudah, hanya terjadi jual beli itu. Begitu terjadi transaksi jual beli, apa kata si majikan, mantan majikan Bilal, Abu Bakar, andai kata kamu tadi menawarnya dengan harga yang termurah dari harga seorang budak, pasti saya akan jual. Ini manusia yang gak ada gunanya sama sekali. Apa jawab Abu Bakar? Andai kata kamu tadi meminta saya membelinya dengan seluruh harta saya akan beli. Ini manusia yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Beda sekali pandangannya dia. Karena Bilal ini suaranya indah, maka Rasulullah kemudian mempercayakan beliau untuk muazzin. Ya. Maka sering kita menyebut muazzin itu dengan sebutan Bilal. Ya. Begitu Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar lah yang menjadi khalifah kan? Ketika Abu Bakar jadi khalifah, Bilal tidak mau lagi memandangkan azan. Dipanggil Bilal oleh Abu Bakar. Saya minta, kata Abu Bakar, kamu tetap yang azan, sebagaimana kamu lakukan itu di masa Rasulullah SAW. Kata Bilal, tidak, mohon maaf. Kata Abu Bakar, saya ini khalifah. Apa alasan kamu menolak? Yang saya minta sesuatu yang baik. Apa alasan kamu menolak? Saya khalifah. Karena diingatkan dengan posisi itu, kata Bilal, baik, saya akan laksanakan. Azanlah beliau. Begitu baru beliau azan dengan kalimat awal, Allahu Akbar, Allah. Semua orang kumpul, Pak. Rindu dengan azan Bilal. Tapi sayang, azan itu tidak selesai, Pak. Sampai kalimat wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah, gak mampu lagi. Beliau melanjutkan azan. Tidak tahan beliau menyebut nama Rasulullah. Menangis beliau. Barulah Abu Bakar itu faham kenapa beliau menolak. Akhirnya kata Abu Bakar, baik, saya izinkan kamu untuk tidak azan lagi. Beliau tidak pernah azan lagi. Begitu cintanya beliau pada Rasulullah SAW.
Nanti kalau Bapak Ibu baca di dalam hadis sahih ya, orang pertama yang akan masuk surga, menginjakkan kakinya di surga, Rasulullah. Tapi kalau lihat hadis yang lain, Bilal sebenarnya, Pak. Bilal itu sepertinya jadi ajudan Rasul, Pak. Kalau lihat dalam hadis itu, yang namanya ajudan itu biasanya duluan, Pak. Jadi kalau nanti datang ke masjid kita, seorang pejabat itu biasanya duluan, itu pejabatnya datang jam 9, dia udah dari jam 8 itu, Pak, beresin tempat, terus ada protokoler lah semua itu. Asup dihela biasanya nyapin gitu. Nah itu Bilal itu. Pertanyaannya, Bilal keturunan Rasulullah? Bukan apa? Keturunan dari tadinya ibunya seorang, dari keturunan apa? Budak yang dulu di zaman jahiliyah ya dijual di pasar-pasar. Itu Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Enggak dilihat dari warna kulit, golongan, suku, status sosial. Lalu setelah itu siapa yang akan masuk surga dari umat Rasulullah di pertama itu? Ada hadis menyebut Abu Bakar, ada hadis menyebut Umar bin Khattab. Banyak hadis tentang itu. Dikumpulkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, lalu disimpulkan oleh beliau. Melihat kedudukan hadisnya itu. Maka beliau berkeyakinan umat pertama yang akan masuk surga setelah tadi Rasul dengan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi hilanglah harapan bapak dan ibu untuk menjadi orang pertama masuk surga. Bisi pernah berharap gitu ya, nggak bisa, Bu. Lalu yang kedua Umar bin Khattab. Jadi paling mungkin ibu kalau mau ya, di urutan ketiga lah. Ya 3 juta atau 3 pernah urutan ketiga lagi. Ya. Sekarang pertanyaannya, Abu Bakar keturunan Nabi? Bukan. Umar bin Khattab? Bukan. Jadi Ahlul Bait itu keluarga Nabi. Rasul pernah mengatakan apa? Salman itu adalah Ahlul Bait. Kata Nabi. Salman Al-Farisi. Dari mana Salman ini? Orang mana? Orang Persia, Pak. Dari keturunan Nabi dari mana? Tapi Rasul mengatakan Ahlul Bait, keluarga Nabi. Jadi keluarga Nabi itu umatnya, Pak. Jadi saya terus terang sedih, Pak, melihat kita sampai sekarang udah berapa tahun ini ribut urusan keturunan Nabi. Apa yang diributkan itu? Untuk apa gitulah? Menghabiskan energi, bahkan sampai akhirnya memecah belah umat untuk urusan seperti itu. Ya sudahlah, kalau merasa keturunan Nabi sudah diam sajalah gitu. Yakinkan saja dalam diri, kemudian selesai gitu. Gak perlu diungkap-ungkap keluar gitu. Klaim kami keturunan Nabi gitu. Sehingga tidak mengundang lagi reaksi orang yang tidak suka dengan pernyataan itu. Lalu ribut lagi kan itu. Ya karena Islam tidak berbicara masalah itu gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dalam prinsip Islam Allah memang menciptakan pada diri kita itu kecenderungan untuk menikmati dunia ini. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars
Al-Imran ayat 14. Manusia dihiasi dengan kecenderungan mencintai wanita. Hubbus syahwat minan nisa, mempunyai kecenderungan syahwat terhadap wanita. Baru kemudian keturunan, harta, lalu dan sebagainya lah itu ya. Di urutan pertama itu hawa nafsu pada syahwat terhadap wanita. Wanita punya nggak hawa nafsu syahwat? Punya, Pak. Nah, kenapa yang disebut laki-laki, Pak? Jadi saya sering kan mengatakan kalau laki-laki dan wanita itu punya kecenderungan yang sama, maka tidak disebut jenis laki atau wanitanya. Wahai manusia, wahai orang yang beriman, saya gitu. Maka yang dimaksud laki dan wanita. Tapi kalau yang satu punya kecenderungan lebih, maka yang disebut yang punya kecenderungan. Nah, urusan syahwat, nah itu laki-laki punya kecenderungan lebih, Pak. Maka disebut laki-laki, Pak. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Wanita itu biasanya kecenderungan itu akan berkurang, bahkan bisa hilang ketika sudah memasuki masa menopause. Iya kan? Nah, terus laki-laki kapan, Pak, pensiunnya? Iya, sampai innalillahi baru selesai itu. Nggak ada kecenderungan itu ya, mau hilang itu ya. Nah, Allah kemudian menciptakan kita manusia punya kecenderungan itu, ingin mengumpulkan harta, ingin punya keturunan, ingin punya jabatan. Memang Allah ciptakan seperti itu. Bahkan di Quran surat Al-Isra 32 Allah menyatakan, "Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq." Siapa yang berani mengharamkan keindahan-keindahan yang Allah ciptakan untuk kita manusia? Ini yang ada di dunia ini diciptakan untuk kita nikmati, Pak. Dinikmati oleh siapa? Ya oleh manusia, Pak. Lah kita kan termasuk manusia, Pak. Bolehkah kita menikmati dunia ini? Boleh nggak, Pak? Silakan, Pak. Masa cuma orang kafir yang boleh menikmati dunia? Bolehkah kita seorang muslim itu kaya raya? Boleh, Pak. Bolehlah orang muslim itu jadi pejabat gitu. Kudu malahan, Bapak. Harus. Supaya puguh itulah ya, memimpin itu. Harusnya orang-orang yang beriman gitu ya, tanggung jawabnya jelas itu. Silakan kita nikmati semua ini. Masa kenikmatan dunia ini hanya dinikmati? Jadi Allah menciptakan semua ini untuk kita nikmati. Cuman bedanya kita dengan orang kafir itu, kalau kita hanya mau menikmati jika itu dihalalkan oleh Allah. Halal zatnya, halal cara memperolehnya. Cuman itu saja yang membatasi kita. Sementara mereka orang-orang kafir mungkin nggak ada batasan itu. Lek halal, lek haram, sikat aja gitu. Nah, kita ada aturannya. Gitu. Allah membuat aturan itu. Nggak akan kita nikmati. Boleh nggak misalnya di hari libur begini kita pergi rekreasi, Pak, ke satu tempat, menikmati udara pegunungan, lalu di sana kita makan-makan, lalu bersenda gurau dengan keluarga. Boleh nggak, Pak? Bapak Ibu pernah nggak rekreasi, Pak? Ya? Sering. Nah, itu ngajak itu. Terang ngajak itu. Cobalah sekali-sekali pengajiannya ulah di masjid doa tuh, Pak. Ya, kita mengaji di mana gitu tadi. Di mana, di daerah mana sambil ya ayo di dia gitu. Wah, sekali apa salahnya itu? Kadang-kadang melihat sekarang kecenderungan sebagian orang gitu ya, sebagian saudara-saudara kita itu ya, yang cenderung mengharamkan segala macam kenikmatan itu gitu. Sehingga
dengar musik haram, dengar lagu haram, malah ditetapkan ahli neraka itu. Naruh foto di keluarga haram. Ini asa haram bisa dari semua itu. Ya, naruh foto keluarga haram. Sementara setiap hari dia melihat foto orang lain di HP-nya, yang di TV. Bahkan yang di TV itu HP bergerak, foto bergerak. Itu. Musik itu menang hari HP-nya, tang teng tong teng tong. Itu musik kan itu. Kadang-kadang ya Allah, nggak ada kerjaan kita itu ya, nyari-nyari untuk perpecahan aja yang dicari itu. Makanya saya udah males itu dengar-dengar itu gitu. Kadang rada muak lah kalau saya dengar itu. Itu ya. Kenapa? Kapan kita umat Islam ini mau bersatu, Pak? Dicari-cari saja perbedaan itu. Oh, kita kembali lagi ke zaman awal-awal Islam gitu ya. Ya, ketika rame di YouTube perdebatan itu antara dua ustadz katanya. Yang satu mengharamkan lagu dan musik, yang satu menghalalkan. Lalu saya ditanya, bagaimana pendapat saya gitu. Saya bilang, saya sangat setuju dengan yang mengharamkan musik dan lagu itu. Dan saya sangat setuju juga dengan yang menghalalkan. Ya, jadi kumaha itu? Ya tergantung si lagu dan musiknya. Kalau lagu-lagu dan musik itu membawa orang untuk berbuat maksiat, masa nggak diharamkan? Atau lagu musiknya nggak ada, syair-syairnya bagus, tapi dibawakan, dinyanyikan oleh seorang yang sudah nggak jelas lagi pakai baju apa enggak itu penyanyinya itu. Ya bolehlah kita haramkan kalau itu. Nah, kalau sekarang lagu-lagu membawa kesadaran kita terhadap siapa diri kita, menambah keimanan, nambah ketaatan kita, nambah semangat berjuang itu. Entah mereka biasa mau nyanyi lagu Indonesia Raya atau tidak ya? Saya juga nggak tahu itu. Kan lagu Indonesia Raya juga kan lagu itu. Masa lagu-lagu yang seperti ini mau diharamkan kan Pak? Lagu-lagu seperti lagu Bimbo itu ya. Banyak lagu-lagunya. Luar biasa itu ya. Lagu Tuhan misalnya. Rindu kami padamu ya Rasul itu. Bisa-bisa kita nangis dengar lagu itu. Bayangkan rindu kita pada Rasul itu. Andai kata Bapak Ibu menguasai bahasa Arab, saya putarkan sebuah lagu, Pak. Kalau Bapak Ibu tidak nangis, hebat. Ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh seorang orang Mesir. Lagu itu kalau saya lihat diambil dari syairnya itu diambil dari sebuah hadis, Pak. Jadi sebuah hadis cerita tentang Rasul dan seorang anak yatim. Lalu kemudian dibuatlah oleh si pengarang lagu itu menjadi sebuah lagu, Pak. Lalu dinyanyikan dengan penuh perasaan. Nah, kalau saya putar bisa sekarang, tapi kalau mau ngerti mana headset dulu. Kira-kira begini itu si syairnya itu, Pak. Si syairnya itu ceritanya itu suatu ketika, begitu memang hadisnya, kalau kita baca begitu hadisnya itu. Suatu ketika di hari raya, Rasulullah keluar dari rumah. Lalu dilihatlah ada anak-anak sedang main-main dengan pakai baju baru gitu. Ya maklum hari raya gitu. Tapi yang kemudian membuat Rasulullah sangat tertarik itu
Ada seorang anak, dia di pinggir aja, dia melihat anak-anak yang sedang main itu. Sambil anak itu menangis. Nah, itu yang jadi perhatian Rasulullah itu. Didekatinya anak ini. Lalu ditanya, "Nak, mengapa kamu menangis? Kenapa kamu tidak ikut main dengan anak-anak yang lain?" Si anak itu kemudian mengatakan, "Tuhan tidak perlu peduli dengan saya." Dia tidak sadar kalau yang di hadapan itu Rasul, Pak. Karena kalau saya baca di dalam riwayat itu, Rasul itu tidak pernah pergi harus dikawal gitu. Dia pergi seperti orang biasa saja seperti itu. Makanya yang belum pernah ketemu Rasul nggak akan tahu kalau itu Rasul. Jadi kata si anak itu, "Tuhan nggak usah memperdulikan saya sudah siap saja menjalani hidup seperti ini. Ayah saya dulu ikut berjuang bersama Rasulullah dalam satu perang, lalu mati syahid. Setelah itu ibu saya menikah lagi dengan seorang pria yang jahat. Lalu dia rampas seluruh harta warisan dari ayah saya. Rumah diambil, harta yang lain, dan ibu saya terbawa. Saya pun akhirnya diusir dari rumah. Hiduplah saya seperti ini. Kadang-kadang saya makan, kadang-kadang tidak. Nah, di hari raya seperti ini, ketika saya melihat teman-teman saya berpakaian indah, bermain seperti itu, bertambahlah rasa sedih saya. Rasul langsung memeluk anak yatim ini, Pak. Lalu kemudian beliau mengatakan pada si anak yatim ini, "Relakah kamu jika aku menjadi ayahmu, pengganti ayahmu? Aisyah menjadi ibumu, Fatimah menjadi saudara perempuanmu, Ali menjadi pamanmu, Hasan Husain menjadi saudara-saudaramu." Barulah sadar si anak yatim ini kalau yang dihadapannya adalah Rasulullah. Dipeluknya. Bagaimana mungkin saya tidak rela ya Rasulullah? Dipeluknya. Maka Rasulullah kemudian membawa anak ini ke rumahnya itu. Disuruh mandi anak ini. Lalu diberinya pakaian yang indah. Disuruhnya makan sekenyang-kenyangnya. Setelah itu Rasul mengatakan, "Pergilah nak, temui teman-temanmu, ikutlah bermain." Anak itu pun dengan senangnya lari, Pak, dengan pakaian baru dan perutnya yang sudah kenyang itu. Dia ikut bermain dengan teman-temannya. Begitu dia bermain, teman-temannya berhenti. Yang lain pada berhenti, teman-temannya. Lalu mereka bertanya, "Apa yang terjadi dengan dirimu? Tadi kami perhatikan, kamu ini orang yang paling sedih, menangis saja kan. Sekarang saya perhatikan, kamu ini orang yang paling bahagia di antara kami." Lalu si anak yatim ini mengatakan, "Bagaimana mungkin saya tidak bahagia? Sekarang Rasulullah menjadi ayah saya, Aisyah menjadi ibu saya, Fatimah menjadi saudara saya, perempuan saya. Lalu kemudian Ali menjadi paman saya, Hasan Husain menjadi saudara-saudara saya." Mendengar pernyataan si anak yatim ini, apa kata anak-anak itu? "Ya Allah, alangkah bahagianya kalau ayah kami juga dulu mati di medan perang. Pasti kami akan diangkat oleh Rasulullah menjadi anaknya." Sampai seperti itu, Pak. Dan kalau kita lihat dalam kisah itu, cinta Rasulullah kepada anak yatim ini luar biasa, Pak. Bukan hanya anak yatim, ya, anak angkatnya pun seperti itu kan, Zaid bin Harisah itu.
Ini kalau dibuatlah hadis ini dalam sebuah lagu, dibawakan dengan penuh perasaan, hebat kalau bisa kita menahan air mata itu. Masa yang begini mau diharapkan itu? Kadang-kadang habis pikir saya itu. Mulanya segala rupa cigana teh haram gitu. Tapi sebenarnya bagi saya itu hak masing-masing lah Pak. Orang mau mengharamkan segala macam juga silahkan aja gitu, itu haknya. Jangankan hanya mau mengharamkan, mau kafir juga kan itu haknya itu. Yang kita nggak bisa terima itu, ketika kemudian itu dipaksakan juga untuk orang lain gitu. Lalu kalau orang lain itu tidak mau menerima, lalu dia dituduhlah tidak nyunnah, ahlu bid'ah, belum hijrah. Nah, itu tuduhan-tuduhan yang membuat makin terjadi perpecahan itu. Belum hijrah itu kan tuduhan yang sangat mendasar betul Pak. Hijrah itu membawa orang dari kesesatan ke jalan yang benar. Bapak-bapak masih sesat Pak. Can hijrah. Kalau saya sedih sekali melihat itu ya. Setiap orang punya hak Pak untuk menentukan pilihan hidupnya itu. Orang mau musyrik semusyrik apapun itu pilihan Pak. Maka saya pernah mungkin ada video saya yang dipotong gitu ya, diviralkan. Saya katakan itu hak setiap orang untuk musyrik Pak. Tapi kewajiban kita untuk mengingatkan bahwa itu perbuatan musyrik. Takut kalau yang bersangkutan tidak ngerti. Nah kalau kemudian dia ngerti, memang saya ingin musyrik. Nah saya ingatkan lagi, orang musyrik itu terancam kekal di neraka. Menurut Allah gitu. Tapi kalau dia memang mengatakan, memang saya ada rencana untuk kekal di neraka. Silakan, itu haknya itu, nggak boleh kita ganggu itu. Hak setiap orang gitu. Ya mah bisi itu apal. Namun perbuatan itu adalah perbuatan musyrik, kita wajib mengingatkan. Sebab kalau kita tidak ingatkan, kita yang akan kena di akhirat Pak. Jangan dikira orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang yang sesat, orang yang berbuat maksiat itu tidak akan menjadi lawan kita. Akan menjadi lawan kita Pak. Di akhirat itu. Saya mau bayangkan yang namanya Yaumul Hisab itu pengadilan Pak. Cuman bedanya hakimnya cuma satu tunggal, Allah. Lalu kita diadili. Maka disitulah kita akan menghadapi seluruh perjalanan hidup kita. Ada kemungkinan anak yang mengadu pada Allah kalau ayah dan ibunya itu tidak pernah mendidik dia di jalan yang benar. Anak bisa menjadi lawan kita, atau sebaliknya anak menjadi pendukung kita. Tergantung kita Pak. Ya Allah, kalaulah bukan karena ayah dan ibu saya yang mendidik, jangan-jangan mungkin saya tidak akan pernah mengenalmu ya Allah. Wah, aman kita itu Pak. Ya Allah, kata yang satu lagi, gara-gara si ayah dan ibu lah saya jadi sesat seperti ini. Jadi kita jadi cilaka. Maka orang-orang yang kemudian nanti ahli-ahli neraka itu akan menuntut kita Pak. Saya dulu sesat Pak. Apa Allah benar? Saya tersesat. Cuma saya nggak ngerti kalau itu sesat. Kunaon si atian ali cicing wae. Kenapa nggak ngomong? Kenapa nggak mengingatkan? Kenapa Pak Anu, Pak ini, Pak itu? Kita semua Pak. Yang kita tahu tapi diam Pak. Maka Al-Quran sudah mengingatkan pada kita, jangan pernah berpikir bahwa dengan beriman dan beramal saleh itu pasti selamat. Anda baru menyelamatkan diri sendiri. Sedangkan tugas Anda dalam hidup bukan hanya menyelamatkan diri sendiri. Kami menciptakan kalian sebagai khalifah. Maka muncullah kriteria watawasau bil haq. Kewajiban kita mengingatkan, bukan memaksa Pak, mengingatkan. Bertausiah itu, tawasau itu. Dan ini bukan tugas hanya tugas orang yang kita sebut ustadz atau ulama itu. Ini tugas semua kita Pak, karena wal asri innal insana
lafi khusrin, bukan innal ustad atau innal ulama lafi khusrin. Innal insan, semua manusia itu rugi kalau tidak melaksanakan kewajiban tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Jadi kita hanya mengingatkan aja itu. Jadi nanti coba di rumah diperhatikan Quran surah Al-Qasas 50 dan Quran surah Shad 26. Di dua ayat ini Allah mengingatkan memang hawa nafsu itu pasti akan menyesatkan manusia kalau si hawa nafsu itu tidak dibimbing oleh petunjuk Allah, Quran dan hadis. Jadi marilah kita bawa diri kita ini sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hawa nafsu itu kita tahan saat itu Allah haramkan. Silahkan kita salurkan hawa nafsu itu ketika Allah memang menghalalkan kita untuk. Bagaimana kita sekarang mendidik hawa nafsu ini? Nanti bulan depan kita bahas. Bagaimana cara kita membimbing hawa nafsu ini agar kita bisa selamat. Kalau nanti itu sudah kita bahas, baru kita akan membahas lagi yang bisa merusak keikhlasan itu. Ada riya, ada sum'ah, ada ujub. Nanti itu mungkin lebih panjang lagi karena perbuatan para ulama panjang lebar di situ itu. Mudah-mudahan dengan bahasan-bahasan seperti ini sampai juga akhirnya kita memiliki keikhlasan itu. Mudah-mudahan dengan itu maka kita akan termasuk yang ibadah kita tidak sia-sia di mata Allah, dan mudah-mudahan ibadah kita mengantarkan kita menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saja saya kira yang ingin saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo. Ya, sudah. Saya kira itu saja karena mungkin ibu-ibu juga sudah memberi isyarat yang lain misalnya. Semoga Allah memberkahi dan meridhai kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.